hidupkan dulu ya lampunya ya. Oke, seperti biasa mari kita mengawali hari ini dengan berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini lancar, berkah, diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran. Oke, siapa yang mau memimpin? Oke, Mas Noval silakan. Ya. Seperti biasa aja ya. Thank you. Semuanya sudah hadir, sudah sehat, sudah oke. Oke, biar lebih semangat seperti biasa kita nyanyikan lagu nasional karena ini masih bulan Agustus, masih semangat merayakan kemerdekaan. Kita nyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama ya. Siap? 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Luar biasa, good job. Oke, anak-anak perhatikan tadi pagi ada nggak yang sarapan? Banyak. Ada yang sarapan roti, ada yang sarapan pakai kopi. Oh, Pak Udin ya yang sarapan pakai kopi ya. Ada yang sarapan pakai teh manis, susu. Oke. Ada yang tadi pagi bingung antara mau mandi dulu atau mau sarapan dulu. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang baru ya. Sudah kelihatan ya di situ ya. Oke, tapi sebelum itu bisa kita menjelaskan dulu kenapa sih kok kita mempelajari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti misalnya akan tayangkan satu video supaya kamu bisa mengenal bagaimana cara berpikir komputasional secara umum dengan baik. Juga nanti ada aktivitas secara kelompok dan mandiri. Kamu diharapkan bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis secara tepat. Nana perhatikan, kalian sering kan ya bingung mau melakukan atau memilih antara kegiatan A dan B. Mana ya yang lebih dulu harus dilakukan, betul? Nah, kamu bisa berpikir seperti komputer. Komputer itu berpikir kadang kerasa nggak kalau komputer itu kayak pintar sekali? Ya, kok bisa komputer bisa menyelesaikan segala hal, bahkan membuat keputusan. Komputer bisa loh. Tanya ChatGPT, bagaimana aku harus menyikapi temanku yang sedang ngambek? Misalnya, bisa ChatGPT bantu? Bisa, apalagi yang membuat ChatGPT, apalagi yang membuat AI pasti lebih bisa melakukan hal lebih baik daripada seperangkat alat atau mesin. Nah, kamu manusia yang membuat komputer, jadi kita dituntut untuk bisa berkembang bersama teknologi yang berkembang pesat. Nah, kalau teknologi bisa membantumu, kamu juga bisa belajar dari teknologi untuk bisa berpikir seperti apa? Komputer. Mizaki akan menunjukkan satu video, ya. Silakan dipelajari. Ini akan berhubungan dengan berpikir komputasional. Sebentar. Siap? Putarkan
perhatikan ya, kita simak sama-sama ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, yang kalian tonton baru saja adalah bagaimana kita bisa berpikir secara komputasional. Kalau kamu terbiasa berpikir secara komputasional, nanti bisa membuat satu keputusan-keputusan yang bijak yang bisa membantu kalian mendapatkan keputusan yang terbaik. Apa sih tadi ada beberapa hal tentang berpikir komputasional? Bisa ingin tanya apa saja tadi? Ada yang masih ingat? Dekomposisi. Yang pertama, pintar sekali. Apa itu dekomposisi? Masih ingat? Sudah lupa? Di sini kita ulang lagi ya. Bagus. Dekomposisi. Terus ada lagi apa? Ya? Oh, ada abstraksi. Oke, langkah ketiga abstraksi. Yang kedua masih ingat gak? Algoritma yang keempat. Yang kedua masih ingat gak? Kalau mau nyari ikan harus di mana? Di tempat yang ada bayangannya. Nah, pola. Bagus. Ini Marfa ini sering ini diajarin papa ya. Oke. Nah, kamu bisa melakukan berpikir secara komputasional dengan beberapa cara. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, let's go. Mana tadi? Kok hilang? Oke. Nah, sesuai tujuan kita sudah menonton video, kalian sudah mengerti ya sedikit ya tentang
berpikir komputasional. Sekarang pertanyaan Mizaki, apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang mau coba jawab? Salah nggak apa-apa, Miss, nggak apa-apa, coba aja. Apa itu berpikir komputasional? Dengan bahasa kalian, silakan. Kira-kira apa sih berpikir komputasional itu? Kalau tidak ada angkat tangan, bisa ditunjukin. Ya, apa itu berpikir komputasional? Safira, menurut Safira apa itu berpikir komputasional, nak? Berpikir secara apa? Miss, kalau jawabnya berpikir seperti komputer boleh. Computational thinking dalam bahasa Inggris. Berpikir seperti komputer. Komputer apa bisa berpikir? Dengan cara apa? Dengan mengenali pola. Dia saring. Dia nggak bisa mikir kayak manusia langsung gitu, dapat informasi, tidak. Tapi mereka bisa mengenali pola-pola tertentu sehingga bisa menghasilkan apa yang diminta oleh manusia. Nah, oke. Nah, ini namanya berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Ketika kamu punya masalah itu bisa terpecahkan. Kalau ada masalah kayaknya pusing, karena diambil pusingnya dulu, bukan cari pemecahannya. Kalau berpikir secara komputasional, maka kamu bisa memecahkan atau menguraikan masalah yang kayaknya susah menjadi sederhana, sedikit lalu diselesaikan bertahap. Nah, setelah menjadi komponen yang sederhana, maka permasalahan itu akan mudah diselesaikan. Nanti kita ambil contohnya sekali lagi. Jadi kalau kita berpikir secara komputasional, hal yang rumit dipecah menjadi hal-hal yang sederhana atau lebih mudah, baru diselesaikan secara bertahap. Nah, ini. Terus kenapa sih Miss kalau kita belajar ini? Kenapa kok kita belajar ini? Karena di masa depan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir secara komputasi. Karena kita kan sudah terkalahkan sama komputer ya. Kalau kamu nggak bersaing, maka kemampuan manusia akan diambil alih oleh hal yang diciptakan oleh manusia. Maka manusia harus jauh lebih pintar daripada alat yang diciptakan oleh manusia. Terus dunia digital, semuanya udah kenal AI. Ada orang yang minta buatkan aku film pendek, nggak usah nyari aktor, sudah langsung ada film pendek yang bisa dibuat, betul? Nah, pakai VO, apa ya namanya ya? Nah, kecanggihan teknologi dan integrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu makin meningkat. Jadi kita harus juga belajar untuk bisa lebih baik daripada teknologi. Nah, kamu tadi sudah belajar ini apa saja, nak? Dekomposisi, yaitu memecah hal yang rumit menjadi mudah. Apa tadi masalah pertama dalam video? Kita harus membersihkan rumah nenek. Itu satu masalah kan? Lalu dipecah jadi apa biar lebih mudah? Membagi tugas, menyapu, membagi tugas, membersihkan kamar. Itu adalah proses dekomposisi. Di matematika juga ada dekomposisi kan? 21 kalau dipecah jadi berapa? 20 dan 1. Atau ada yang memecah menjadi 10, 1. Paham yang namanya dekomposisi? Itu dia yang namanya dekomposisi. Kita kenalan nanti. Yang kedua adalah mengenal pola. Kalau kemarin aku menangani temanku yang ngambek karena ditonjok, ternyata dia bisa menerima. Nah, besok berarti kalau teman ada problem yang sama, polanya sama, bisa dicoba untuk mengatasi permasalahan itu. Bisa dipahami? Oke. Abstraksi. Apa tadi abstraksi? Ada yang masih ingat? Mau cari mangga, jangan fokus sama daunnya, tapi cari yang ada buah mangganya. Nggak usah cari yang pohonnya besar, tidak. Jadi abstraksi itu hal-hal yang tidak penting, nggak usah dipikirkan. Paham ya? Fokus pada tujuan utama. Terakhir, algoritma. Ada langkah-langkah. Oke, kita pelajari lagi satu persatu. Kita bedah.
Siap menerima tantangan? Siap. Lemas. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 3 kali tepuk 5. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap menerima tantangan? Siap. Kurang kencang. Siap menerima tantangan? Oke, kita akan bersiap pada tantangan pertama. Dekomposisi. Dekomposisi artinya memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, saat membuat kue tidak bisa langsung jadi, betul? Lalu aku disuruh membuat kue, ini tugasnya, bingung sudah. Dipecah, oh harus apa? Kalau mau membuat kue, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oh, belum. Bagaimana caranya? Menyiapkan bahan. Oke, menyiapkan peralatan, membeli bahan-bahan, mencari resep. Oke, itu namanya dekomposisi. Tadi Mizaki bilang di matematika kita juga sudah belajar dekomposisi kan? Contohnya seperti ini. Lah, ada berapa tikus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tikus. Kalau kita pecah bisa 1 ditambahkan 5. Bagaimana dengan apa ini namanya, Rek? Tupai. Kalau tupai kita pecah, kalau jumlahnya 8, tupainya dipecah berarti dipecah menjadi 6 dan 2. Good job. Bagaimana dengan kelinci? 5 dan 2. Bagaimana dengan bebek? 7 dan 2. Bisa dipahami dekomposisi seperti apa? Oke, sama halnya pernah kita lakukan. Berapa? Coba dihitung tanpa menggunakan kertas. Sudah pusing. Sudah pusing. 12 dikali 5 tanpa kertas. Kamu pecah menjadi apa? Puluhan dan satuannya kita kalikan. 10 dikali 5. Nanti ditambahkan dengan 5 dikali 2. Ketemu hasilnya 60. Pinter, bisa? Oke, itu dekomposisi. Apa tadi artinya dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi hal-hal yang kecil supaya nggak stres dulu. Dikasih tugas misalnya jadi ketua kelas, kita langsung set. Nanti ngapain ternyata bisa dipecah. Oh, nanti ada beberapa teman yang membantu. Seperti itu. Bisa ya? Kita lanjutkan. Setelah dekomposisi apa ya tadi? Mengenali pola. Pinter. Ya, mengenali pola. Apa sih pengenalan pola itu? Oke, coba dibaca lagi yang keras. Jadi minta bantuannya. Siapa yang mau membacakan? Oke, Safira yang keras, Safira. Pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah-masalah kecil yang sudah kita pecah tadi. Oh, contohnya? Nah, di mana ya letak tepung, gula, piring berada? Apakah sama dengan letaknya baju, celana, dan jaket? Tidak. Polanya kalau piring, gelas ada di mana? Di dapur. Kalau baju, celana, jaket ada di mana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, coba kita kenal nih. Semuanya harus bekerja dalam kelompok sebentar lagi. Kamu akan mengenali pola. Nah, untuk bisa keluar dengan cara yang paling efektif. Bagaimana cara keluar yang paling efektif? Misal kamu masuk dari sini.
Maju. Terus belok. Kanan apa terus? Oh, belok kanan. Terus kemana kita? Kanan. Oke, sebentar bisa kita ya. Kita maju. Set. Terus ke kanan. Oh, ke kanan lagi. Lurus. Oh, belok. Oke, belok. Terus ke kanan. Terus ke kiri apa kanan? Kiri. Oke. Ke atas. Kanan. Atas. Kiri. Atas. Kiri. Bawah. Kiri. Atas. Kiri. Atas. Kanan. Atas. Kanan. Atas. Kanan. Turun. Ke sini. Kepanjangan. Oke. Kemana? Kanan. Atas. Kanan. Atas. Kiri. Bawah. Oke. Yeay. Kita keluar. Apakah ada jalan lain untuk ke sana? Ada? Ada? Coba mana jalan yang lain? Ada? Ada yang bisa menunjukkan jalan lain? Ada yang bisa menunjukkan jalan lain? Ada? Coba, silakan. Siapa yang mau menunjukkan jalan yang lain? Gak ada lagi? Ada? Mana-mana? Gak bisa ya? Bisa nggak? Boleh kalau lewat sini. Ke sini boleh. Oh, nggak bisa. Kalau ke sana turun lagi. Ke atas bisa nggak bisa? Oke, akhirnya kamu bisa menyelesaikan menuju tempat terluar. Ada lagi nih. Siapa yang mau mencoba? Set. Kamu dari saya apa sih? Kalian dari dalam mau pergi keluar. Oke, siapa yang mau ke depan? Dibantu teman-teman satu kelas. Siapa? Arsi? Arsi di sini teman-temannya bantu. Silakan Arsi, dari mana? Lihat loh, kamu dari dalam mau keluar. Ayo kasih tahu Arsi, anak-anak dari mana? Kemana? Kemana? Tunjukkan arahnya. Ke kanan sih, katanya sih ke kanan. Terus bawah. Terus belok kiri. Belok kanan apa kiri? Belok kiri. Kiri sih. Oh, ke kanan sih. Oke, silakan. Nanti punya jalan lain. Nanti kita cari satu orang yang punya jalan lain. Terus. Oke. Sini. Terus sana. Betul. Sini bawah. Mana ya? Oke. Apa ada jalan yang lain selain itu? Siapa mau coba? Silakan. Ayo, mau coba?
atur strategi katanya Zan. Sama aja ya, oke. Langkah paling cepat sudah kamu temukan ya, bagus. Terima kasih. Good job, tepuk tangan untuk Afrizar dan Arsi. Ini namanya apa? Mengenali pola. Oke, dengan begitu kamu akan cepat menemukan jalan yang dituju. Kita lanjut. Setelah mengenali pola apa ya, Nak? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Kamu menyederhanakan masalah dengan fokus, jangan terdistrak atau terganggu dengan hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Contohnya, kamu ingin memanggil temanmu, yang penting adalah nama temanmu, bukan warna bajunya atau merek sepatunya. Kita mengabaikan detail yang tidak relevan. Tidak relevan itu artinya tidak ada hubungan. Mau manggil apa? Novel. Yo cari novel. Jangan ke detail-detail yang lain. Bisa dipahami? Oke. Misalnya tadi di video mau ngambil buah mangga. Pasti kamu mencari pohon yang ada buah mangga yang matang. Jangan cari pohon mangga yang banyak daunnya. Itu sudah tidak relevan atau tidak ada hubungannya. Oke, seperti apa, Miss? Nah, apa perintahnya? Apa perintahnya? Urutkan operasi hitung pembagian berikut berdasarkan hasil pembagian dari yang paling kecil. Fokusnya apa berarti? Mengurutkan dari yang paling kecil. Silakan bekerja dalam kelompok. Kamu selesaikan grup pertama. Untuk bisa sampai ke sini berarti harus urut langkah paling kecil. Yang paling kecil berarti di mana? Ya, di sini? Oke, di sini paling kecil. Setelahnya lebih besar. Setelahnya lebih besar. Lebih besar sampai yang paling besar. Bisa? Silakan bekerja dalam kelompok. Oke. Ada Miss, boleh maju, boleh maju. Bekerja dengan kelompoknya ya. Silakan, boleh maju, boleh di depan. Kerja kelompok bareng-bareng, ayo. Terus setelah itu kami urutkan. Jangan berdiri, boleh juga. Yang ini adalah 12 dibagi 1. 12 dibagi 1. Silakan, jangan berdiri biar temannya bisa kelihatan. Ya, silakan. Oke. Ini 12 dibagi 1, ini 14 dibagi 7. Perlu dijelas ya, ini 14 dibagi 7. Ini 12 dibagi 1. Oke. Fokus kepada tujuan. Urutkan operasi hitung pembagian berikut berdasarkan hasil. Ayo dibaca dulu. Fokus. Ayo dengan kelompok semuanya ikut. Ada yang menyelesaikan berapa biar cepat. Silakan. Oke. Anak kelompoknya ini dibagi tugas belum?
Farani sudah selesai pertama. Sudah? Ayo. Oke, nanti kita cek sama-sama. Kelompoknya ini sudah. Oke, silakan duduk yang sudah selesai. Nanti kita akan cek sama-sama. Kelompoknya Farani yang pertama. Oke, nanti kalau jawabannya benar boleh mendapat poin. Oke, Farani kelompok yang pertama. Oke, kelompoknya nih ya, belum kita cek di bawah kita. Silakan duduk di tempat. Yang sudah duduk di tempat masing-masing, tidak usah keluar bangun. Oke, silakan duduk. Adi duduk yang rapi. Kelompoknya Nisha kedua. Yuk. Oh, kelompoknya Antara selesai. Belum? Ayo Antara dibantu. Alianjo bisa dibantu temannya. Sudah ketemu diberikan. Ingat dari yang paling apa? Kecil. Awas ya, paling kecil ya. Oke. Kelompok 3 kelompoknya Antara. Oke. Ayo 3 kelompok yang lain. Kelompok Antara sudah selesai. Ketiga. Ya, kelompoknya Sita belum. Dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa? Ada 40 kan? Sudah, kelompoknya Nova silakan duduk di tempat. Orang kembali yang tempat yang sudah boleh kembali ke tempat masing-masing. Kelompoknya Gita selesai. Dikit lagi, oke. Kelompoknya Marva. Asik. Nanti ya ditulis tapi pembagiannya. Ya. Oke, sudah. Kelompoknya Hiro belum selesai. 14 bagi berapa? 14 dibagi 7. 7 dikali berapa ya? Sudah selesai. Satu lagi. Tinggal berapa? Ada 12.
pembagian yang paling kecil berapa hasilnya? 8 dibagi 8 berapa hasilnya? 1. Oh, ternyata yang paling kecil adalah 8 bagi 8. Good job. Betul? Betul. Oh, kelompoknya Marfa belum selesai mengurutkan? Sudah. Dan yang kedua, Mizaki minta bantuan kelompoknya Hiro. Langkah kedua, 14 dibagi 7. Apa setuju dengan kelompoknya Marfa? Sepakat? Good job. Next. Yang ketiga, kelompoknya Alwaira. 14 bagi 6. Oh, betul? 16 bagi 6. Oh, 18. Betul? Sepakat? 18 bagi 6? 18 bagi 6? Sorry, 18 bagi 6. Sepakat kalau 18 bagi 6? Berapa 18 bagi 6? 3. Oke, next. Kelompoknya Naufal. Yang pertama adalah ini, kedua ini, ketiga, yang keempat apa? Sudah diurutkan apa belum? Berapa? 36 bagi 9. Sepakat? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ini urutan keempat. Urutan kelima, kelompoknya Divya. 25 bagi 5. Betul? Oke, good job. Next. Setelah 25 bagi 5, kelompoknya Nasita. 42. Berapa 42 bagi 7? Oke, pinter. Next. Kelompoknya Fardi. 28 dibagi 4. Berapa 28 bagi 4? 7. Bagus. Lanjut. Siapa yang mau membantu? Oke. Divya dulu. 40 dibagi 5. Urutan selanjutnya sama-sama 3, 2, 1. 27 dibagi 3, betul? Oke, next. 40 dibagi 4. Oke, next. Hah? 22 dibagi 2. Oke, good job. Next. 12 dibagi 1. Setuju? Kita buktikan apakah ini paling kecil hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, good job. Betul semua? Oke, khusus kelompoknya pada di selesai pertama bisa mendapatkan tambahan poin 3. Yang lain dapat 1 ya. Nanti aja diisi ya, diingat-ingat ya. Sudah bisa dipahami nak? Ini namanya langkah apa tadi? Oh, atraksi. Oke, fokus pada hal yang paling penting. Good job. Bisa dihapus dulu. Yang terakhir adalah apa langkahnya? Algoritma. Sering dengar gak kata algoritma? Di mana? Di TikTok. Algoritma. Kalau di komputer algoritmanya apa? Kalau sering melihat itu nanti dia akan sering muncul tentang hal yang sering kamu buka ya. Kita lanjut. Yuk masih di sini. Siapa yang bisa membantu? Fokus pada apa ini? Fokus pada apa?
perbaiki kesalahan simbol. Perhatikan labirin dan simbol di bawah itu. Lingkari pada simbol yang tidak sesuai dengan jalur pada gambar. Paham maksudnya? Siapa yang bisa? Silakan lingkari. 3. Paham maksudnya? Oke, silakan. Mana simbol yang tidak sesuai? Silakan dilingkari. Maju, tambah poin 3. 5. Iya, simbol yang tidak sesuai untuk keluar itu simbol yang tidak sesuai yang mana kira-kira? Oke, silakan maju. Cepat, 3, 2, 1. Oke. Sidang mana? Oh, kenapa? Dijelaskan, silakan. Ke bawah, berarti nggak bisa keluar dong. Harusnya gimana? Panah ke kanan. Oke, good job. Bisa ya? Oke, selanjutnya siap? Ada satu lagi, siap ya? Fokus pada perbaiki kesalahan. Oke, kita lanjut. 3, 2, 1. Silakan maju. Ayo cepat. 3, 2, 1. Harus kemana ini? Ayo cepat. 3, 2, 1. Oke, yang mana? Dua-duanya apa gimana? Harusnya gimana ini? Harusnya kemana ini? Perhatikan labirin dan simbol di bawah ini. Lingkari pada simbol yang tidak sesuai dengan jalur pada labirin. Harusnya gimana ini? 1 ya? Ke kanan, ke atas. Nah, ini yang tidak sesuai. Harusnya lurus ya. Ke kanan, ke atas, lurus, ke bawah, lurus. Bisa dipahami? Oke, good job. Hitung sendiri ya nanti ya. Oke, lanjut. Yuk, ada satu lagi. Fokus. Ayo. Yes, kita lihat. Ke kanan, terus ke bawah. Harusnya kemana? Ke kanan, terus ke atas, terus ke kanan. Berarti mana yang tidak sesuai? Bisa? Oke, good job. Terima kasih. Lanjut. Ini abstraksi. Sekarang lah algoritma. Langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Seperti resep makanan. Contoh, kalau kamu bisa datang ke sekolah, jalan apa yang kamu lalui? Membuat langkah-langkah. Langkah-langkah. Jalan mana dulu yang mau dilalui, terus kemana, terus kemana? Siapa yang bisa cerita? Kalau misalnya algoritmanya dari mana? Misaki harus keluar rumah menuju ke jalan apa namanya ya? Di Mangli ya, dari Mangli ke jalan Hayam Wuruk, terus ke Gajah
PB Sudirman. Itu namanya algoritma yang harus dilewati. Oke, lanjut. Nah, ini adalah algoritmanya. Algoritmanya itu artinya kamu harus perhatikan urutannya agar bisa memahami dengan cepat pertanyaan selanjutnya. Oke. Jangan dulu deh, tadi pertanyaannya Misaki belum dijawab. Siapa yang bisa menjelaskan langkah-langkah, misalnya langkah-langkah, nggak dari rumah deh, langkah-langkah membuat teh. Oke, siapa? Sofia tuh. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ya bisa bantu? Oke, Safira. Siapkan alat dan bahan. Itu apa? Ambil air. Ambil air. Nanti kompor dengan kompor. Terus air sampai mendidih. Oke. Terus siapkan gelas. Oke. Masukkan bismillah, tambah teh. Ya, terus masukkan air. Masukkan air lalu diaduk. Oh, berarti ini teh tanpa gula. Tadi Oh, ada gula. Yang bisa kira nggak ada berarti. Oke, good job. Jadilah suatu minuman yang segar. Ada lagi yang bisa membuat langkah-langkah yang membuat algoritma apa? Apa contohnya? Buat jus. Siapa tadi yang menjawab pembuat jus? Oh, Safira lagi. Yang paling mudah deh. Membuat mie instan. Siapa pernah buat mie instan? Atau cara menggosok gigi. Siapa bisa membuat mie instan? Siapa paham langkah-langkahnya? Oke, Bidel. Silakan Bidel. Kalau mau membuat mie instan, langkah-langkah yang harus kamu lakukan apa? Oke. Oke. Oke, terus? Oke, bagus. Apakah kamu bisa membuat ini dengan urutan yang dibalik? Enggak mateng dong ini. Itu namanya algoritma. Paham? Oke, coba kita lihat sekarang. Untuk bisa menjelaskan apa itu menyelesaikan soal berikut, kamu harus tahu algoritmanya. Dipahami ya? Kalau 10 detik terlalu cepat apa terlalu lambat? Oke, silakan dilihat. Observe challenge. Observasi. Pahami. Perhatikan gambar. Oke, Mizaki kasih waktu jangan 10 detik deh kalau keberatan. Perhatikan gambar dalam 1 menit. Perhatikan baik-baik. Kelihatan ya, warnanya jelas ya? Warnanya apa kira-kira ini? Merah, kuning, merah kayak warna apa ya? Merah, kuning, Oke, sudah? Yakin? Oke, sudah tahu urutannya ya? Oke, algoritma itu berdasarkan urutan. Jadi kamu harus mengobservasi berdasarkan urutannya. Kita lihat. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini? Siapa ini ya? Kok sama-sama menjawab? Oke, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan. Om Pimpa.
Om Viva, silakan perwakilan. Perwakilan dari masing-masing kelompok. Cepat, Viva. Tempat. Oh, mana ini? Kurang satu kelompok, ayo. Om Vila, Vila, Om Viva. Shoot, rock, paper, scissors, shoot. Apa? Divya sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Ada berapa? Ada 2. Kita lihat lagi apakah ada 2. Oke, ada 2. Good job. Sudah siap untuk berikutnya? Oke. Awas. Mario Bros. Mario Bros apa Mario Bobios? Oh, tak kasih menit ya. Silakan diamati. Diamati nggak boleh dicatat. Diamati nggak boleh dicatat ya. Observe, perhatikan, nggak boleh dicatat. Ya? Lagi kasih 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lihat pertanyaan. Belum, sabar. 3, 2, 1. Oke, Divya. Apa? Merah. Jawabannya adalah merah. Oke, bisa. Lanjut. Siap? Tadi level 1. Apa ya ini ya? Apa ya ini ya? Oke, bisa dikasih waktu lebih nih habis ini. Ayo. Ya. Diingat ada beberapa teman kan di sini. Ayo hafalkan. Ini COC season 3. Oke, sudah? Sudah? Siap? Bisa. Coba diingat-ingat. Ini akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Are you ready? Ayo, tidak ada yang megang bolpen, Sofiato ditutup. Tidak ada yang megang ballpoint, tutup. Siap, ingat-ingat lagi. Ingat tempatnya, ingat polanya. Urutannya bagaimana, terus bentuknya seperti apa saja. Yang keempat akan seperti apa. Siap? Siap gak siap harus siap. Siap? 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 Pertanyaannya adalah adalah pertanyaannya. Let's go. 3, 2, 1. Manakah yang tidak ada? Ya, manakah bentuk yang tadi tidak ada?
sangat memudahkan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mana ya yang harus didulukan? Pergi ke rumah nenek atau membantu ibu di rumah. Nah, itu nanti harus dipecah dulu. Mana yang lebih penting? Ternyata neneknya sakit misalnya. Di rumah ada pembantu. Ya, membersihkan rumah bisa dibantu oleh pembantu misalnya. Atau mana yang harus dikerjakan dulu? PR matematika apa PR bahasa Inggris? Kamu harus memecah dulu supaya bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Contohnya deadline-nya kapan? Terus kapan dikumpulkannya? Ya, terus lebih susah mana, membutuhkan waktu yang lebih banyak itu yang mana? Itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Bisa? Bisa? Oke, Mizaki akan kasih latihan sebentar. Terima kasih. Sudah paham nggak tentang berpikir komputasional? Sudah. Yang pertama apa langkahnya? Dekomposisi. Pintar. Yang kedua? Apa? Mengenali pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Yang kelima? Gak ada. Ada berapa? Berarti konsentrasi. Good job. Tepuk tangan untuk semua. Oke. Mizaki akan kasih latihan sebentar. Ya. Silakan kamu tuliskan di kertas yang sudah kamu siapkan. Nomor 1 polanya apa, nomor 2 polanya apa, dan seterusnya. Bisa? Oke. 2 soal aja cukup ya? Oh, 1. Masuk 1 Memang. 2. Press 5 men. Sudah siap? Iya, kamu tulis, kamu gambar. Kalau minta gambar digambar. Nomor 1. Kira-kira apa yang cocok? Nggak usah, tulis semuanya. Gambar. Was. Loh, apa yang nggak ada kamu gambar? Nomor 1. Sudah? Bisa dikasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, hands up. Gak boleh gambar lagi. Yang belum menggambarkan berarti nanti dicoret. Bisa? Oke. Kasih nomor dong. Oke. Yang mana ini? Ini. Oke. Mana Marfa? Jawabanmu Marfa? Oke. Mana jawabannya Farani? Nice. Kira-kira ini kalau di apa namanya, berpikir komputasional ada di langkah apa ya? Pola. Pinter. Kita lihat. Siap? Yang mana ini? Ini? Bukan. Masa pintar. Mau. Nomor 2. Ada 2. Nomor 2 ada 2.
berbeda ini. 3, 2, 1. Melin, punyamu kok ada love-nya? Apakah ada bentuk love di sana? Ya, ada. Apa yang pertama? Tiga bayara. Kita coba. Oh, betul. Yang kedua? Tidak perlu disekowi. Oke, yang ketiga. Ada 3 gambar. Fokus, konsentrasi. Sudah? Ayo, ayo. 10, 9, 8. Lihat teman-temannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang pertama apa? Ini. Oke. Ini. Sudah ya? Bisa ya? Oke. Kelas. Oke, nanti kalau ada waktu lebih kita akan bermain lagi. Sekarang bisa dicek yang salah satu siapa? Yang salah satu siapa? Angkat tangan, nggak apa-apa. Oh, oke, ya. Salah 2. Salah 2 ada? Ayo, kenapa nomor berapa yang salah itu? Oh, kenapa itu? Ada masalah? Masih bingung? Oke, nanti berlatih lagi ya. Abiu, salah berapa? Salah 2, kenapa? Masih bingung? Oke, salah 3? 3 yang salah? Oh, nggak ada. Oke, sudah bisa ya? Yang betul semua. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 5. Kelas. Oke, bagaimana pembelajarannya? Seru? Senang? Are you happy? Sudah bisa memahami apa itu computational thinking? Ada berapa langkah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, luar biasa sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Nah, siapa itu? Sebutkan 4 langkah dalam computational thinking atau berpikir secara computational. Pinter. Bagus. Luar biasa. Oke, kelas. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Seperti biasa, semoga semuanya lancar ya. Nanti kalau ada minggu depan kita akan belajar lebih tentang bagaimana membuat pola. Tadi masih bingung ya? Kita ulang kembali. Oke. Baiklah, bisa diakhiri sampai sini ya. Kita berdoa bersama-sama dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke, sebelum kita mengakhiri
biasa kita nyanyikan lagu daerah dulu. Lagu daerah apa